Perkenalkan Ustadz, nama saya Rayyan. Siapa Saya, maaf? Rayyan. Rayyan, iya. Rayyan, saya berasal dari Banjarnegara. Umur saya 24 tahun. Saya izin bertanya Ustadz di sini. Saya tidak tahu ya nanti ini nyambung apa enggak dengan tema. Namun karena memang di sini saya posisi anak terakhir. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana menjadi seorang laki-laki yang baik, yang bisa berbakti kepada seorang ibu dan sekaligus menjadi seorang laki-laki yang baik dalam melakukan kewajibannya untuk istrinya. Dan Rayyan udah nikah ya berarti? belum. Dan di sini saya juga mau bertanya Ustadz. Oh, biar persiapan ya. Iya, dan persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh seorang laki-laki sebelum dia menikah? Dasar-dasar apa saja yang laki-laki harus punya sebelum menikah? Gitu Ustadz, ini sangat luar biasa bagi saya. Dan saya ingin cerita sedikit. Tadi sebelum saya bertanya, memang saya sudah mungkin berpikir bahwa saya nggak bakalan bisa ditunjuk untuk bisa bertanya. Tapi baru saja, Masya Allah, saya minta doa ke ibu saya. Semoga saya bisa bertanya di kajian hari ini. Kemudian walaupun saya di posisi pinggir dan agak di belakang, semoga saya bisa bertanya. Dan sungguh yang namanya doa ibu luar biasa. Masya Allah. Laki-laki dalam bahasa Arab itu disebut rojul. Sinonimnya al-mar'u. Tapi lebih sering dipakai istilahnya rojul. Ar-rijal kalau jamaknya. Apa arti rojul? Rojul itu secara filosofi bahasa artinya maskulin. Jadi bukan tentang jenis dia seorang laki-laki aja, bukan. Tapi sisi maskulinnya, itulah rojul. Maka ketika kita membahas tentang laki-laki atau rajul, kita akan bicara tentang sifat-sifat rujulah. Jadi Rayyan, kita semua sebagai laki-laki perlu lebih banyak lagi belajar tentang sifat-sifat rujulah. Kemaskulinan seorang laki-laki itu apa? Dan itu bukan tentang fisik aja, tapi juga tentang karakter, mindset, mental. Itulah rujulah, itulah kesatria. Jadi istilah rajul itu dalam bahasa Arab bisa diartikan kesatria. Nah ternyata salah satu di antara sifat rujulah, sisi maskulin dan kesatrianya seorang laki-laki itu adalah dia memiliki yang namanya quwwatut tahammul. Quwwah artinya kuat, tahammul artinya mengangkut beban. Berarti baru disebut laki-laki kalau dia kuat untuk mengangkut beban. Beban di sini bukan beban fisik aja, tanggung jawab, amanah, menafkahi, membahagiakan, melindungi, menjaga, merawat. Itulah yang disebut dengan tahammul. Hamlah itu artinya beban. Maka kalau misalnya Rayyan bertanya, gimana cara saya menjadi seorang anak, menjadi seorang suami, persiapan menikah? Coba Rayyan lebih banyak lagi belajar tentang sifat-sifat rujulah. Salah satunya adalah tentang mengangkut beban. Sehingga kalau ketika Rayyan masih sendiri udah terbiasa mengambil tanggung jawab, mengambil amanah, mengerjakan sesuatu sesuai dengan amanahnya, insya Allah nanti ketika diberikan amanah keluarga, Rayyan udah nggak asing lagi dengan hal-hal yang kayak gitu. Kesalahan anak laki-laki adalah kalau dia selalu menghindari tanggung jawab, selalu menghindari beban, selalu menghindari amanah dalam hidupnya karena dia pengen hidupnya santai, nggak dikasih deadline, nggak dikasih amanah, nggak dikasih pressure, nggak dikasih tekanan. Nanti begitu dia punya pasangan, dia akan jadi orang yang lebih mengeluh daripada istrinya. Dan laki-laki kalau dia lebih rapuh daripada perempuan, rumah tangga itu nggak akan berdiri tegak. Karena harusnya laki-laki itu ar-rijalu qawwam. Dialah yang menjaga rumah tangga itu tetap berdiri kokoh. Kalau dianya lemah, maka rumah tangga itu pasti akan hancur. Sehingga kekuatan itulah yang dibangun sejak dia masih sendiri. Biasakan berorganisasi, aktif di masyarakat, di masjid, ambil amanah-amanah, kerjaan-kerjaan. Walaupun mungkin kerjaan-kerjaan itu bukan tentang masalah duit, bukan tentang masalah karir, tapi tentang melatih mentality kita, skill tentang organisasi kita, terbiasa bertanggung jawabnya kita. Begitu dikasih keluarga, istri dan anak-anak,
insya Allah kita menjadi orang yang paling baik dalam mengurusnya. Dan itulah Rasulullah. Makanya saya tadi bilang, salah satu materi pendidikan para nabi itu adalah grooming. Bahasa Islamnya riayah, menggembala. Semua nabi itu menjadi penggembala. Semua nabi itu groomer. Kenapa? Di dalam grooming itu belajar tentang quwwatut tahammul. Apalagi di padang pasir dengan suhu yang ekstrim. Terus yang digembalain itu bukan 1-2 ekor onta atau domba, tapi ratusan, ribuan sampai memenuhi lembah. Itu kan butuh organisasi, manajemen, dan segala hal, leadership, mental, ketahanan. Disitulah Nabi dan para anbiya belajar tentang menjadi seorang rajul. Sehingga ketika nanti dikasih amanah umat, amanah dakwah, apalagi cuma amanah keluarga, Rasulullah itu orang yang paling baik dalam merawat mereka semuanya. Merawat keluarga, merawat negara, merawat umat. Nabi orang yang paling baik karena dari kecil udah belajar tentang quwwatut tahammul. Jadi Rayyan, kita semuanya sebagai laki-laki, saya dari kecil tuh udah dikasih amanah sama ibu saya. Saya yang nyekolahin adik-adik saya. Ya sebagai anak pertama lah ya. Jadi ayah saya hanya seorang tukang pangkas. Karena kita ayah saya nggak punya penghasilan yang cukup dan nggak stabil. Akhirnya ibu saya selalu bilang, "Bang, abang adalah ayah kedua di rumah." Jadi kalau adik-adik nggak sekolah, abang yang mikirin ya. Ya mak. Akhirnya dari kecil udah terbiasa tentang amanah adik. Kemudian ketika di Mesir pun saya masih sambil kerja di travel, kerja jual beli dolar sama ponsnya Mesir, atau bikin catering, jualan bakso segala macam. Ya kayak cerita ayat cinta lah. Itu emang real, banyak mahasiswa yang kayak gitu. Nah, karena udah terbiasa gitu, begitu dikasih amanah keluarga, saya nggak cuma ngambil satu orang yaitu istri saya ambil dengan keluarga besarnya sekalipun. Jadi ketika keluarga besarnya ada masalah, saya orang yang pertama yang akan mencoba untuk mengambil amanah itu. Udah biasa dengan amanah, jadi nggak akan kagok lagi gitu. Maka benar banget pertanyaan Rayyan, belajarlah tentang sifat-sifat rujulah, sifat-sifat maskulinnya laki-laki menurut Islam. Salah satunya quwwatut tahammul, kuat menanggung beban. Jangan komplain kalau ada beban. Jangan mudah menyerah, jangan mudah manja. Emang kayak gitu konsekuensi jadi laki-laki. Nangis gak apa-apa, capek gak apa-apa, istirahat gak apa-apa, tapi jangan nyerah.